Pernah nggak sih lu tuh scroll Instagram atau TikTok dan tiba-tiba lu ngerasa kayak hidup lu paling ketinggalan? Orang lain tuh lagi jalan-jalan ke luar negeri, teman lu baru beli mobil lah, ada yang udah nikah, ada yang udah punya bisnis sendiri, dan lu kayak ngerasa masih stuck di tempat yang sama. Terus lu mikir dan akhirnya lu makin jauh sama diri lu sendiri. Lu mikir kayak gini, kok gue nggak kayak mereka ya? Dan dari situ lu kayak mulai ngerasa cemas lah, minder lah. Dan kalau lu pernah ngerasa kayak gitu, lu nggak sendirian. Di video ini gue bakal ngebantuin lu lepas dari lingkaran banding-bandingin hidup lu sama orang lain. Gue juga pernah ada di titik yang kayak gitu. Waktu gue baru mulai bikin konten, gue ngeliat teman-teman yang lain udah pada punya followers ratusan ribu, udah dapat brand gede, udah kelihatan sukses, udah centang biru, sementara gue tuh masih struggling. Gue ngedit sendiri, take video sendiri, mikir caption sendiri, dan tiap kali gue ngeliat story orang, hati gue agak kayak ketusuk dikit guys. Sampai akhirnya gue sadar kayak gue bukan gak cukup, gue cuma terlalu fokus buat ngeliat hidup orang, sampai gue lupa jalanin hidup gue sendiri. Menurut Dr. Laurie Santos, profesor psikologi dari Yale yang bikin mata kuliah The Science of Wellbeing, kita cenderung membandingkan behind the scene hidup kita dengan highlight hidup orang lain. Contohnya gini, lo ngeliat temen upload story di Bali, tapi lo nggak lihat pas dia lembur seminggu sebelumnya buat bayar tiketnya. Atau lo ngeliat orang update soal bisnis yang laku keras, tapi lo nggak lihat perjuangan 3 tahun dia sebelumnya. Lo ngeliat pasangan mesra, tapi lo nggak lihat proses terapinya tuh kayak gimana yang mereka lakukan berdua. Sosmed itu bukan kebohongan, tapi itu cuma potongan hidup, dan lo nggak bisa bandingin keseluruhan hidup lo sama satu potong gambar dari hidup orang. Yang kedua, kenapa otak kita seneng banget ngebandingin? Menurut social comparison theory dari Leon Festinger, manusia tuh emang punya dorongan alami buat bandingin diri sendiri sebagai cara ukur perkembangan diri. Masalahnya, algoritma sosmed itu memperparah dorongan yang kayak gitu. Lo dikasih lihat terus yang lebih wah, dan otak lo itu narik kesimpulan, gue kurang. Contohnya misalnya gini, lo scroll TikTok kayak 5 menit, tiba-tiba 3 video masuk FYP, satu orang dapat beasiswa luar negeri, satu lagi body goals, satu lagi udah punya rumah. Padahal lo baru mau mulai hidup sehat, tapi lo udah kayak ngerasa ketinggalan 10 langkah. Padahal yang kita lihat itu sebenarnya kurasi, bukan realita. Ketiga nih ya, stop nganggap hidup orang lain sebagai ukuran keberhasilan lo. Kalau kata Mark Manson di bukunya Subtle Art of Not Giving a Fish, standar hidup lo itu harus datang dari dalam, bukan dari likes dan views. Contoh konkretnya kayak lo pengen mulai bisnis, tapi nunda karena ngerasa belum sekeren yang lain, atau mungkin lo pengen buat karya tapi takut dilihat receh dibanding konten creator lain. Lo jadinya nggak mulai-mulai karena ngerasa udah kalah sebelum jalan. Padahal gini, hidup tuh bukan soal lomba lari estafet. Lo bisa mulai kapan aja dan tetap bisa sampai kok. Keempatnya, lo mendingan fokus ke progres lo sendiri, sekecil apapun. Karena menurut Carol Dweck, profesor dari Stanford dan penulis mindset, orang dengan growth mindset itu fokus ke progres, bukan perbandingan. Langkah yang bisa lo lakuin itu sebenarnya ada beberapa hal sih. Yang pertama nih, catat hal-hal kecil yang lo capai tiap hari di jurnal harian atau di notes lo ya. Lo bandingin diri lo hari ini sama 6 bulan yang lalu, bukan sama orang lain di hari ini. Lakuin satu hal buat mimpi lo tiap hari, sekecil apapun. Contohnya kayak hari ini lo belajar edit video 15 menit, itu progres guys. Hari ini lo olahraga 10 menit, itu juga progres. Hari ini lo nahan diri buat gak buka sosmed pas lagi low mood, itu juga progres. Gue pengen tahu nih, lo biasanya ngebanding diri lo sama siapa di sosmed, dan apa yang biasa lo rasain setelahnya. Dengan tulis di komentar, dan siapa tahu setelah lo tulis rasanya jadi lebih ringan dan kita bisa saling nguatin. Kelima, detox sosmed itu bukan berarti lo anti sosmed guys. Lo bisa tetap main sosmed kok, tapi dengan niat dan kontrol. Tips dari Digital Minimalism by Carl Newport katanya gini, hapus aplikasi dari home screen. Lo cuma buka dari browser aja dan tentuin waktu khusus scrolling lo, misalnya 30 menit pas malam hari aja. Lo follow akun yang kasih value, bukan follow akun yang bikin lo insecure. Karena sosmed itu alat, bukan penentu harga diri. Karena guys, validasi itu nggak harus datang dari luar. Karena menurut Christine Neff, peneliti self-compassion, salah satu cara yang paling sehat buat sembuh dari rasa tidak cukup adalah dengan ngasih empati ke diri sendiri. Latihannya cukup sederhana kok. Tarik napas yang dalam, ucapin aja ke diri lo kalau gue nggak harus sempurna buat berharga. Lo mendingan buka foto diri lo 5 tahun yang lalu deh dan pikirin kayak gue dulu juga berproses kok. Gue hari ini juga layak untuk disayang. Kalimat-kalimat ini nggak lebay sama sekali, tapi bisa jadi jangkar ketika dunia maya itu terasa terlalu bising. Hidup lo tuh terlalu kompleks guys, terlalu indah dan terlalu bermakna untuk lo nilai cuma dari likes dan story orang lain. Bandingin diri itu emang manusiawi kalau menurut gue, tapi fokus ke diri sendiri itu juga pilihan yang bisa lo ambil tiap hari. Kalau video ini bikin lo sedikit lebih lega, lo mendingan share ke teman-teman yang juga ngerasa tertinggal karena sosmed, dan subscribe ke Improve with Dava karena besok kita bakal bahas gimana cara tetap konsisten ngejalanin semuanya meski hasilnya belum kelihatan. See you besok, dan ingat, lo tuh bukan gagal tapi lo cuma lagi sibuk ngebandingin. Saatnya balik fokus on track ke diri lo sendiri.